Ya, langsung menjawab pertanyaan tadi saya sebelum jeda, silakan Mbak Anggi. Iya, jadi memang prostitusi saat-saat ini ya kita membahasnya kebanyakan dari dua sisi gitu. Yang sisi pertama adalah kita sepakat bahwa prostitusi itu adalah kejahatan apabila memang ada unsur-unsur yang yang merupakan landasan dari undang-undang tadi. Apabila ada germoknya, apabila ada penindasan, ada ketergantungan ekonomi dan lain sebagainya. Tapi ternyata akhir-akhir ini kita menemukan kelompok prostitut yang berbeda dari yang pertama ini. Mereka berasal dari kalangan yang katakanlah tidak mempunyai mempunyai masalah ekonomi, gitu ya. Betul. Kemudian berada dalam dunia hiburan yang relatif memang ada uangnya, maka kita berasumsi ini jangan-jangan ada masalah lifestyle, ada masalah gaya hidup. Mengapa seseorang itu kemudian melakukan prostitusi? Nah, jadi untuk yang kedua ini maka masyarakat akan mulai bertanya tentang prostitusi ini kriminal atau tindakan asusila, begitu. Nah, ini dua pembahasan inilah yang sekarang sedang banyak diperbincangkan, begitu. Nah, untuk kemudian menentukan sampai sejauh mana prostitut baik yang volunteer, yang sukarela maupun yang memang terpaksa berada di dalam satu skema mucikari ini, nah itu tergantung pemerintah saat ini mau bagaimana mereka bersikap terhadap kemungkinan daripada dua aspek ini. Kalau kita melihat pada pendekatan yang dilakukan di luar negeri itu memang konstruksi hukum tidak hanya menyentuh mucikari, tapi juga sudah menyentuh user, tapi memang tidak menyentuh pelaku prostitusi itu memang belum disentuh, tapi paling tidak user lah begitu, atau pengguna, pembeli, buyernya ya gitu. Nah itu di beberapa negara sudah sangat maju gitu dalam penindakan daripada pelaku ini. Seperti Norwegia misalkan, mereka mengatakan prostitusi itu legal, tapi pay for sex atau kita bayar untuk seks itu ilegal. Artinya sama saja pelakunya artinya kita menutup kemungkinan dari para pelaku ini untuk melakukan prostitusi ini. Dengan adanya kemudian rencana untuk merevisi KUHP, memasukkan pasal asusila, perzinahan, seperti itu, bahkan prostitusi, bagaimana Anda lihat? Apakah ini mampu menjaga keliaran tanda kutip yang terjadi saat ini? Ini begini, undang-undang, hukum, pasal, perda yang kita terapkan itu kan tujuannya satu, maintaining order. Kita mau memang menjaga tatanan masyarakat. Nah, apabila itu memang diberlakukan dengan tujuan menjaga tatanan masyarakat, saya kira tidak ada salahnya. Karena itu adalah unsur-unsur untuk bagaimana kita menjaga tatanan kita ya, public order kita, maintaining order. Itu kan sebetulnya filsafat daripada undang-undang dan hukum untuk diberlakukan, begitu. Baik, Pak Audi tadi dikatakan sempat di paket sebelumnya soal perda juga sebenarnya tercantum soal terutama ketertiban umum. Bagaimana sebenarnya posisi perda? Apakah kemudian ini bisa digunakan oleh polisi? Terutama ada larangan menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain menjadi PSK, bahkan larangan menjadi PSK, bahkan juga memakai jasa PSK. Iya, gini. Semua perangkat undang-undang yang ada, juga termasuk perda tadi ya, itu adalah perangkat yang kemudian akan kita gunakan dalam penanganan satu perkara. Kembali lagi, untuk menangani satu perkara kita akan melihat fakta perbuatannya, yang kemudian kita tangani itu dengan menggunakan perangkat hukum yang ada. Nah, kita kembali kepada kasus ini, kasus RA ini, ya, itu kan kita melakukan, kita bedah kasus lah, ya, kemudian kita temukan bahwa memang perangkat yang akan kita gunakan cocok dengan fakta perbuatan yang dilakukan RA ini, memang itu adalah pasal, untuk sementara ini ya, untuk sementara ini pasal 296 dan 506 KUHP. Ya, tentunya kan kita sudah melihat bagaimana fakta perbuatannya. Dia melakukan ini dan sebagainya, sesuai dengan unsur-unsur pasal di 296-506 tadi. Oke, baik Pak. Tadi juga kami mencatat ada kabar reskrim yang datang ke kantor Anda dan mengatakan bahwa meminta untuk Polres Jaksel mengungkap siapa saja yang terlibat prostitusi artis ini sampai tuntas. Ini kan ada ekspektasi masyarakat nih Pak. Apalagi kemudian dihebohkan ada yang harganya sampai 200 juta, bahkan dia memucikarikan 200 orang artis, pria maupun wanita. Sejauh mana menurut Anda dari pihak kepolisian bisa menjawab ekspektasi dari masyarakat ini? Menangani kasus prostitusi atau perbuatan prostitusi itu sebetulnya memang bukan saja menjadi tanggung jawab polisi, maaf. Karena itu membutuhkan kerjasama dari semua pihak, ya, dari Kementerian Sosial, peranan wanita dan sebagainya. Kalau tindakan polisi sendiri sebetulnya sudah kita lakukan itu jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan dari
Babin Kamtipmas kita memberikan himbauan-himbauan, juga termasuk pengungkapan ini, itu adalah bagian dari upaya-upaya polisi untuk mengurangi angka perbuatan prostitusi atau mengurangi kejahatan jenis ini. Oke, baik. Kita akan lihat bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian ini terus berlanjut ya. Terima kasih atas waktunya Pak Audirato Heru dan juga Mbak Anggi Aulina atas waktunya. Dan kita akan lanjutkan pemirsa, sesaat lagi dengan liputan prostitusi di rumah susun dan juga apartemen di Tenggarai masih marak di Jakarta. Sesaat lagi kami akan hadirkan penelusuran dari tim Metro TV.